Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya cintai, yang saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dan saat ini kita pada video yang ke-130. Kita akan membahas pasal 301 dan pasal 301 ini ada kaitannya dengan pembahasan pasal 300 yang ada pada video ke-129. Bunyi pasal 301 KUHP baru. Ayat 1, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 300 dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ayat 2, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Oke, mari kita bahas terkait pasal 301 KUHP baru. Sebelum membahas ini, maka silakan saya sampaikan juga pasal 300 supaya jelas, yang berbunyi begini, tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, pasal 300. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, B. menyatakan kebencian atau permusuhan, atau C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah, ini yang pasal 300, setiap orang di muka umum yang melakukan. Nah, kalau pasal 301 adalah setiap orang yang menyiarkan atau mempertunjukkan atau menempel tulisan atau gambar dengan atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi. Nah, jadi begini, ada orang yang saat itu di muka umum melakukan menghasut permusuhan dengan salah satu agama yang ada di Indonesia atau golongan. Kemudian direkamlah oleh si B ini. Kemudian si B mengunggah rekaman tersebut melalui sarana teknologi informasi. Jadi si B ini dihukum menurut pasal 301 karena dia yang menyiarkan. Atau mungkin dia yang menempelkan tulisan bahwa si A bla 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 melakukan penghinaan terhadap agama titik-titik. Kan seperti itu tulisan atau gambar.
atau cuma memperdengarkan rekaman suaranya saja pakai sound system. Namun yang paling mudah untuk menjadi contoh adalah menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi adanya orang, yaitu tadi yang termasuk dalam pasal 300. Nah, ini dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Saya ulangi lagi contohnya, ada seorang yang menghina agama, mengajak permusuhan dengan suatu agama, menghina golongan, menghina kelompok atas dasar agama yang ada di Indonesia, yang kemudian direkam di videonya melalui video, yang kemudian videonya itu disebarluaskan melalui sarana teknologi informasi, contohnya adalah melalui YouTube. Nah, yang mengunggah inilah yang dikenakan oleh pasal 301. Kemudian ayat 2-nya, kalau orang ini yang mengunggah ini, yang upload YouTube-nya ini, sebelumnya pernah terkena persoalan yang sama, dan dia memiliki profesi, contohnya misalnya dosen atau penceramah, dan pada saat putusan yang perkara pertama belum lewat 2 tahun, dia mengulangi lagi, maka dapat ditambah dengan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak. Apa pencabutan haknya? Ya kalau dosen nggak boleh jadi dosen, off. Kalau penceramah di backlist, nggak boleh melakukan ceramah. Kalau profesi yang lain diberhentikan, dicabut profesinya. Sesuai dengan pasal 86 huruf F KUHP baru. Saya sampaikan mengulas sedikit bahwa hukuman itu adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan diantaranya adalah pencabutan hak. Untuk lebih jelasnya, saya bacakan sekali lagi. Pasal 301 KUHP baru. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kemudian pasal 300 saya ulas sekali lagi agar kita bisa lebih paham. Setiap orang yang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, B. menyatakan kebencian atau permusuhan, atau C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 300 adalah orang yang melakukan. Pasal 301 KUHP baru adalah orang yang menyiarkan. Intinya adalah seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah saya dalam menyampaikan kata-kata saya, ada yang salah, mohon dimaafkan. Berikan kritik yang membangun channel ini supaya kita sama-sama walaupun sedikit turut andil mencerdaskan kehidupan bangsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, NKRI, harga mati. Terima kasih.